Iya, iya. Gue hidupin ya. Pas. Belum tahu, belum ada perkataan. Ini belum banyak. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Gimana kabar dolar hari ini? Masih sama? Sama kayak kemarin atau sama kayak waktu awal-awal deposit? Langsung pada. Oke, itulah market ya. Jadi pasar itu memang harus kita pahami ya. Seperti kita membangun relationship. Tahu nggak relationship? Relation itu hubungan, ship itu pesawat, kapal. Bukan kapal. Enggak sih. Jadi seperti kita memahami hubungan kalau kita sama istri kita, ya kan, sama sahabat, memperlakukan mungkin ada hubungan yang lain, gitu kan. Jadi kita juga harus memahami pasar, gitu. Terkadang pasar itu lebih parah dari wanita. Karena pasar itu tidak bisa disalahkan, benar? Mutlak tidak bisa kita menyalahkan pasar, karena apapun yang terjadi, ya pasar selalu benar. Seperti Wanita. nah, seperti pasal 1 Pasal 1 ayat 1. ayat 1. Pimpinan nggak pernah salah. Jadi kalau misalkan pasarnya sedang bergerak turun, terus tiba-tiba kita posisinya buy, pasti secara spontan semua mengatakan pasar nih gini nih gitu kan, di ini kan sensor, karena kata-katanya memang kan kadang-kadang makian gitu kan, pasar tuh pasar gitu. Nah, tapi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan pasar ya, pasar ya begitu gitu. Pasar itu tidak bisa diatur, tidak bisa dimodifikasi, karena pelakunya itu berlaku secara global ya. Bahkan hedge fund manager yang besar-besar pun ketika mereka merencanakan sesuatu, merencanakan harga harus menuju ke sini ke situ, mereka juga harus berhati-hati. Antara fund manager 1 dan fund manager 2, mereka juga punya krisis kepercayaan. Ya, mereka semua sama-sama cari untung. Jadi tidak pernah ada bisa mengatur harga mata uang secara mutlak, ya mutlak. Kalaupun waktu George Soros dikatakan mengatur rupiah tahun 97 bisa menjatuhkan, sebenarnya itu bukan George Sorosnya yang mengatur, tetapi dia melihat ada mekanisme pasar di Indonesia yang bisa mereka ambil untung. Ya, jadi mereka tujuannya ambil untung lah, fund manager itu. Kita menyalahkan George Soros waktu 97, wah dia masuk Indonesia dengan berjuta-juta dolar, terus ketika Indonesia lagi krisis tiba-tiba aset dia dikeluarin dari Indonesia. Itu mekanisme pasar gitu ya. Kita nggak bisa nyalahin George Soros ya, karena mekanisme pasarnya seperti itu gitu ya. Nah, sama seperti sekarang ya, seperti sekarang ketika ada inflasi, ini sedikit bocoran yang sensitif ya. Ketika inflasi terjadi, Amerika ingin semua dolarnya itu masuk ke dalam negerinya. Ya, dengan kebijakan pengetatan, sebenarnya secara mekanisme pasar dia pengen dolar itu masuk ke dalam negeri Amerika.
sehingga dolar harus menguat. Apa yang terjadi dengan mata uang lainnya? Pada akhirnya bisa terkapar kalau mereka tidak punya devisa untuk menahan kejatuhan mata uangnya. Ya, benar ya? Yang sarjana ekonomi sini siapa? Oh, paham pasti kalau sarjana ekonomi. Ya, mekanisme flow, money flow itu ya seperti itu. Lalu itulah juga yang terjadi pada euro kemarin. Ya, tahu nggak kenapa sih euro bisa jatuh jadi 1 euro, jadi yang tadinya 1 euro itu bisa 1,2 dolar gitu. Sekarang 1 euro sama dengan 1 dolar. Kenapa? Ya mekanisme pasar gitu. Itu mekanisme pasar. Ekonomi zona euro masih diragukan untuk bisa masuk dalam inflasi. Dari 28 negara ya, yang paling bagus itu paling cuma 4 atau 5 negara yang mereka bisa bertahan dari gelombang inflasi atau gelombang resesi nanti. Selebihnya itu negara-negara yang akan meminta stimulus kepada ECB, ya, bank sentralnya Eropa. Jadi secara mekanisme euro itu akan lemah terus terhadap dolar. Terlebih ECB sampai sekarang belum menaikkan suku bunganya. Ya, jadi ada gap kebijakan antara Fed dengan ECB. Fednya udah berapa kali naik, udah berapa persen naik, ECB masih merencanakan bulan ini. Itu pun masih diragukan. Ya, jadi itu masih diragukan apakah mau naik 50 basis point, apakah mau naik 70 basis point, ya. Makanya euro kemarin itu sempat terjadi 1:1. Oke. Nah, kita kembali lagi pada hari ini. Kita lihat bahwa hari ini semua pasar akan berfokus kepada CPI, data CPI Amerika. Oke. Ada 2 data hari ini yang penting, tapi memang menjadi tidak penting karena data CPI akan dirilis. Tapi saya akan sebutkan. Yang pertama RBNZ hari ini, ya, Reserve Bank of New Zealand itu menaikkan suku bunganya 50 basis point menjadi 2,5% dan akan melakukan pengetatan kebijakan guna membawa inflasi menuju target bank sentral. Ya, ini ya biasalah pengetatan, kenaikan suku bunga seperti biasa. Ya. Nah, Bank of Canada nanti malam diperkirakan juga akan menaikkan suku bunganya 75 basis point. Ya, dia sih kalau sama Amerika nggak jauh-jauh. Biasanya kalau Amerika yang naik 50 dia 50, Amerikanya naik 75 dia ikut 75. Nggak terlalu jauh beda. Nah, yang paling penting harus diperhatikan kita adalah data ini. Ini data yang akan menentukan arah dolar nanti malam hingga FOMC. Bahkan mungkin akan sampai bulan Agustus dan September. Ya. Karena setelah Juli ini yang dipandang FOMC-nya adalah bulan September. Kenaikan bulan Juli lalu kenaikan bulan September. Kita lihat, ini adalah data inflasi. Ada 2, ada CPI, ada core CPI. Ya, jadi kalian harus membedakan bahwa core CPI adalah data inflasi di luar harga energi dan harga makanan. Kenapa dikeluarkan? Karena harga-harga tersebut fluktuasinya terlalu cepat dan fluktuasinya terlalu hektik atau terlalu besar lah. Jadi itu dikeluarkan. Ya. Tapi memang justru inilah yang menggambarkan keadaan sesungguhnya. Walaupun pasar modal atau pasar uang seperti kita trader itu memandangnya justru yang CPI aja. Kalau ini sih buat ekonom, buat pembuat kebijakan mereka biasanya ini. Nah, kita lihat MOM ini ada yang tahu apa?
Mom? Ibu? Bukan. Mom itu month on month, jadi bulan, secara bulanan, ya. Itu diperkirakan 1,1% dan previous 1,0%, ya. Jadi kalau ada dampaknya nanti saya bilang. Lalu YOY apa? Yoy. Yoy. Ini secara tahunan. Nah, kebanyakan reaksi pasar kemarin justru merespon yang ini, ya, merespon yang secara tahunan dia tetap berada di angka rekor. Ya, kalau kalian lihat 8,3 terus naik 8,5, ternyata terakhir 8,6, masih naik tuh. Padahal bulan Maret udah diperkirakan akan turun karena ada kenaikan suku bunga, ternyata masih rekor-rekor terus. Ya, disitulah kredibilitas Fed dipertanyakan. Jadi padahal dia udah naikin suku bunga, ternyata inflasinya masih naik. Ya. Makanya di bulan kemarin dia ngamuk 70 basis point langsung naik. Nah, nanti malam kalau angka ini masih di atas dia, di atas rekor atau mencapai rekor lagi, apa yang terjadi? Fed, Jerome Powell bakal overdose. What happened? Jadi apa sih yang terjadi gitu kan? Enggak sih, maksudnya Fed sebenarnya udah tahu, cuman kok kita udah naikin 70 basis point pasti aja inflasi naik gitu. Ya. Justru nanti akan datang lagi pertanyaan, Powell tuh bisa nggak sih mimpin Fed? Fed bisa nggak sih ngendalin ekonomi? Wah, itu udah bahaya tuh. Pertanyaan itu muncul dari ekonom, dari pelaku pasar, itu bahaya. Ya. Jadi kalau dia di atasnya, masih di atasnya 8,6, ya diperkirakan 8,8. Ada juga yang memperkirakan 8,9. Ya. Nah, kalau di atasnya ini, dua ini, ya mau nggak mau Fed 70 basis point atau bisa lebih tinggi. Ya. Karena memang langkah 70 basis point yang kemarin digadang-gadang itu sudah paling besar, belum bisa menahan inflasi. Berikutnya yang core CPI sama, ya, pembacaannya sama, tapi dia akan lebih rendah, ya, karena ini mengeluarkan harga minyak. Nah, yang harus teman-teman sini perhatikan, yang harus saya nggak bocorin, tapi kalian coba lihat kondisi rilis CPI bulan lalu yang 8,6, harga minyak ada di angka berapa dibandingkan nanti malam harga minyak di angka berapa. Ya, kalkulator tuh seperti itu. Lalu memang kita tidak tahu asumsi Fed harga minyak di angka berapa supaya dia bisa mengendalikan. Ya. Yang pasti kenaikan, kalau kita lihat kenaikan harga minyak dari tahun lalu ke tahun sekarang, ya, tahun lalu itu ada di bawah 100. Jadi kalau perhitungan pembuat kebijakan menggunakan asumsi angka fiskal, kebijakan fiskal itu sekitar akhir Maret, awal April, itu mereka sudah buat asumsi-asumsi, ya, harga minyak di sekian, ekonomi akan begini, harga minyak di sekian, ekonomi akan seperti ini. Mereka sudah buat itu. Ya. Anda teman-teman bandingkan posisi harga minyak ada di berapa. Seandainya nih, ini kita hitung-hitungan ekonom amatir. Ya, ekonom amatir. Kalau waktu 8,6 harga minyak futures itu ada di 100 berapa kan? 120-an ya? 428. 120, 128 lah gitu. Sekarang ada di 103.
apakah harga CPI ini akan ada di atas 8,6? Kalau perhitungannya simpel seperti apa yang kita pikirkan sekarang ya, apakah dia akan berada di atas angka 8,6? Atau ketika nanti malam harga minyak itu jatuh ke angka 100 atau kemarin sempat di bawah 100, apakah dia akan berada di bawahnya 8,6? Prediksi saya, kalau dia dirilis di bawah 8,2, semuanya rebound, dolar jual. Tapi kalau dia tetap berada di atas angka ini, ya mau nggak mau, kemungkinan emas akan jatuh di bawah 1.700. Jadi buat teman-teman yang punya buy, siap-siap, entah mau tambah dana, ya. Soalnya nanti malam pasti dealing akan agak sibuk. Nah, di Eternity ini mungkin ada ribuan account, mungkin ada yang keselip nggak ke telepon gitu. Jadi perhatikan sendiri gitu, jangan sampai menyalahkan dealing nggak ditelepon nih, ya nggak bisa. Ini udah di warning dari sekarang, ada CPI yang bikin fluktuasi harga. Nah, jadi dicek masing-masing, kalau nggak kuat bisa di lock atau tambah dana. Gitu ya. Ada yang masih punya posisi floating buy? Bukan lock ya? Bukan lock. Oh, ada. Oh, kalau ini sih nggak jauh-jauh ini. Masih 17.50-an, 17.60 kan? Oh, 18 berarti udah bulan lalu itu. Tahun depan. Ya mungkin kalau misalkan angka CPI itu ada di atas, masih kena rekor ya, masih mencapai rekor, mungkin emas akan bilang see you next year. 1.800 oke, tahun depan ya. Jangan gitu Ken, kayak langsung pusing ya. Gue pahin deh gitu. Jadi perlu dipahami juga, trading itu ada dua, pakai technical sama fundamental. Nah, biasanya kalau fundamentalnya itu lagi sangat krusial, penting banget kayak sekarang, technicalnya tuh nggak jalan. Kayak kemarin, emas jatuh panjang gitu kan. Padahal secara teknikal kita lihat divergensi, bullish segala macam, udah oversold segala macam kan. Wah, ini saatnya buy. Tahunnya masih turun. Masih buy, masih turun gitu. Jadi harap dipahami ketika fundamental ini sedang berpengaruh penting atau berkrusial lah, datanya benar-benar ditunggu pasar, itu teknikal bisa nggak berlaku ya. Jadi yang harus harus dipahami, harus tahu jalan keluar seperti apa. Nah, yang pastinya di sini kita ada webinar ya kan, seminggu itu 2 kali. Nah, itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman juga, kalau mau ikutan juga boleh. Karena webinar itu berisi edukasi ya, ada edukasi yang buat mungkin newbie ya, bisa disebut newbie, atau edukasi yang bisa buat orang yang sudah pernah trading gitu ya. Oke, saya sini ada pertanyaan? Boleh? Ada pertanyaan gimana cara top up atau apa gitu? Oke, kalau nggak ada, saya doakan bahwa trading dari teman-teman atau usaha teman-teman untuk memberitahukan ke calon nasabahnya bisa berhasil, karena memang di Eternity selalu kita berikan kisi-kisi pasar yang bisa membantu nasabah ya. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi.